Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Boleh duduk Ustaz? Tafadhal. Sibuk nih. Alhamdulillah Ustaz. Sibuk, Ustaz. Boleh minta waktunya sebentar Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimahumullah. Kembali pada acara Ngabuburit bersama Ustadz, dan kita ditemani kembali oleh Al-Ustadz Muhammad Gusnul Yakin MPD Hafidhullah Ta'ala, masih terkait bulan Ramadan, yaitu dari pengurang pahala-pahala puasa ini. Dan langsung saja kita berbicara dengan beliau. Ustadz, kan dalam puasa itu kita kan ingin meraih pahala Ustadz. Dalam meraih pahala itu, apakah pahala itu bisa berkurang Ustadz? Khususnya dalam mengamalkan amalan puasa ini Ustadz. Baik. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tapi cuma lapar dan haus. Jadi pahala dia nggak dapat, atau pahala berkurang. Padahal pahala puasa itu satu hari, kata Rasulullah SAW, itu ba'adallahu bainahu bin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan orang ini dari neraka dengan puasanya satu hari karena Allah dan terlaksana sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulnya. Allah jauhkan orang ini dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Allah jadikan antara dia dengan neraka sebuah parit pemisah, yang mana luasnya parit ini seperti langit dan bumi, besar. Tapi apa? Sayang, dia nggak mendapatkannya walaupun dia puasa. Yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Itu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang itu nggak mendapat pahalanya. Tapi adakah secara khusus yang bisa mengurangi pahala itu sendiri? Banyak. Dalam puasa banyak orang yang memandang puasa itu cuma yang penting nggak makan, nggak minum. Ini salah. Dalam puasa itu orang selain tidak makan, tidak minum, juga menahan dirinya dari perkara syahwat. Nah ini, ya. Wal ahammu min al-imtina' min asy-syarabi wat ta'am an yamtani as-shaimu an ma'siyatillah. Itu yang terpenting, dikatakan begitu. Dan yang paling utama dari orang mencegah diri dari enggak makan, enggak minum, ya, adalah dia tercegah dari berbuat maksiat. Nah, sekarang berapa banyak orang berpuasa tapi bermaksiat? Matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat, lisannya bermaksiat, tangan, kakinya, bahkan kadang pikirannya pun bermaksiat. Kan begitu. Makanya banyak hadis dari Rasulullah SAW yang mengingatkan kita tentang masalah ini. Sampai-sampai kata Rasulullah begini, as-shaumu junnah. Puasa itu sebenarnya perisai, benteng. Ya, membentengi seorang dari perbuatan maksiat, sehingga membentengi orang dari neraka. Ya. Makanya kata Rasulullah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau seandainya di antara kalian ada yang berpuasa di harinya, fala yarfus, jangan ngomong yang kotor, wala yafsuq, jangan berbuat fasik, wala yajhal, jangan bertindak masa bodoh. Masa bodoh artinya enggak ngereken, enggak mikir, kamu itu puasa. Makanya kata para ulama, fala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Kalau kau puasa, jangan kau jadikan hari di mana kau berpuasa dengan hari di mana kau enggak puasa sama. Maka ketika seorang puasa itu harus sadar. Ini jangan sampai perbuatan saya ini, kelengahan diri saya ini merusak puasa saya. Iman kan? Begitu. Di antaranya ngomong secara lisan ya. Kalau secara lisan itu ngomong yang kotor, menghibah, berdusta, ngomong kok poso kok bujuk. Ini kata Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa orangnya yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perangai dusta, ya, Allah enggak butuh kepada puasanya orang ini. Itu. Nah,
misalnya ini Ustaz, itu ya ini main HP Ustaz. Kan sosial media ini sekarang besar Ustaz ya. Itu hiburannya orang puasa katanya. Iya. Ya, itu kan kita maaf Ustaz, kadang kita kan melewati foto-foto mungkin wanita yang membuka auratnya. Iya. Itu juga bisa mengurangi puasa. Ya, maka dari itu gini. Ketika kita berpuasa, maka seharusnya semua aktivitas kita batasi. Kita batasi. Kita sebaiknya tidak main Facebook. Karena Facebook banyak yang seliwer-seliweran na'udzubillah min dzalik. Kita nggak usah berselancar di dunia maya, ngapain? Ya. Kalau mungkin kita butuh komunikasi, katakanlah mungkin telepon atau SMS, dan sekarang bisa diganti dengan WA. Ya sudah WA. Tapi WA pun nggak perlu yang grup. Karena WA grup itu kita nggak tahu grup ini grup orang soleh atau orang campuran gaduh-gaduh. Makanya kalau seandainya kita puasa, sebaiknya chatting atau itu kita batasi. Yang grup-grup kita tinggalkan. Ya, kita mana sih orang yang butuh pada saya pribadi yang harus saya jawab juga. Itu kalau memang kita ingin menggunakan ini untuk perkara maslahat yang lainnya, kan begitu. Tetapi kalau kita kemudian nggak proteksi diri, ya akhirnya mata kita melihat, ya, terus kemudian kita terbawa, ini pun juga mengurangi pahala puasa kita. Kenapa? Karena sungguhnya orang berpuasa itu harus menahan diri dari maksiat, ya. Dan ingat, pandangan mata itu adalah panah beracunnya iblis. Ketika dia terkena, sulit dia tenang. Sulit, itu racun sudah masuk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan banyak nasihat-nasihat dari Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah SAW, kita harus menundukkan pandangan mata. Surat An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 31. Semuanya perintah kepada laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan matanya. Itu. Kemudian di hadis yang tadi kita sebutkan, wala yafsuq, jangan berbuat fasik. Nah, orang main-main ini kan fasik. Asik nih, apalagi fasik dia. Tidak boleh. Ya, itu bisa menggugurkan pahalanya. Merontokkan pahalanya, menggugurkan pahalanya. Hati ini seharusnya dipupuk dengan puasa untuk semakin dekat kepada Allah, banyak istighfar. Kemudian kok dikotori. Sayang. Ya. Nah, tadi sempat disinggung Ustaz terkait berbohong, ya. Dapat mengurangi bahkan sampai habis pahalanya itu sendiri. Iya. Nah, kalau meskipun saya belum melakukannya, mudah-mudahan insya Allah kalau Allah tidak melakukannya. Ketika suami istri, ketika ada suami berbohong kepada istrinya untuk suatu maslahat, itu di bulan Ramadan khususnya, itu dibolehkan atau mengurangi pahala puasa itu? Baik. Pertanyaan bagus. Hubungan suami istri. Iya. Hubungan suami istri itu hubungan yang berbeda daripada hubungan yang lain. Ya. Keintiman mereka, keharmonisan mereka adalah sesuatu yang juga menjadi tuntunan syar'i. Kalau kebohongan itu adalah sesuatu yang sifatnya canda untuk membangkitkan cintanya, ya ini diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian berbohong untuk kemudian, ya memang sengaja kita berbohong, ini sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Kapan lagi hubungan suami istri akan harmonis, akan bagus? Ya. Kalau ternyata selama dibangun di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan penuh dengan kedustaan, tidak bisa. Tapi kalau canda untuk mendatangkan cinta dan semacamnya, ini dihancurkan. Kulihat dirimu seperti rembulan. Wah, ini kan, ini nggak ada masalah ini, ya, nggak masalah. Antum nggak paham, jadi nggak paham masalah ini. Cepat menikah, insya Allah. Barakallahu fiik. Tapi tadi sempat juga disinggung Ustaz, bahwa amalan itu habis gitu. Habis itu dalam artian habis itu memang benar-benar kita nggak punya pahala di bulan Ramadan saat kita puasa, itu gimana? Baik. Ada pahala itu habis karenanya. Ada pahala itu habis sebenarnya tercatat tapi habis oleh orang lain. Nah ini harus kita dudukkan.
pahala itu habis atau akhirnya pahala dari amalan itu habis. Pertama, kalau orang itu tidak berjalan sesuai dengan SOP-nya amalan tersebut. Niatan tidak karena Allah, terus tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan tuntunannya. Kan begitu. Nah, termasuk pula pahala itu berkurang. Mungkin dah habis tapi berkurang. Karena nggak menjalani pelengkap-pelengkapnya yang menyempurnakan pahala amalan tersebut. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Nah, dan ini yang banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Kita menjalankan puasa karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi penjaga pelengkap amalan ini nggak kita laksanakan. Bahkan kita terjebak pada perkara yang merusaknya. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, maukah engkau kutunjukkan bimana kita likulli, penguat amalan-amalan tadi itu, amalan yang seperti bangunan, ya. Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Rasulullah menjulurkan lidahnya mengatakan pada Mu'ad, kuffa alaika hada. Jaga lisanmu ini, Mu'ad. Jaga lisanmu. Ini perusaknya semuanya itu. Ya. Dengan lisan orang berbuat syirik, orang berbuat riya, orang ujub. Dengan lisan orang mencela, dengan lisan orang menghibah, ya. Dengan lisan orang berkata kotor, dengan lisan orang berdusta. Banyak. Penggugur lisan ini banyak. Ya lisan ini naudzubillah min dzalik. Dia lebih tajam daripada sebilah pedang. Ya, ini. Nah, kata Mu'adz, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi? Ya Rasulullah, apa kita akan diadab oleh Allah karena ucapan-ucapan kita? Kata Rasulullah, sakilat ka ummuk. Hati-hati engkau Mu'adz, celaka engkau kalau enggak hati-hati. Wa yakubun nasu fi nar jahannam ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa saida alsinatihim. Buat apa Allah menjerumuskan, menyelungkupkan wajah mereka ke dalam neraka atau melempar diri mereka ke dalam neraka? Kalau bukan karena hasil lisan mereka. Hal itu termasuk walaupun dia puasa, habis pahalanya. Karena apa? Lisannya nggak bisa dijaga, kotor ngomongin. Karena padahal Rasul mengatakan wala yafsuk, jangan dia ngomong. Wala yarfus, jangan ngomong-ngomong yang kotor juga. Ya, ini. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, fa in syabahu ahadun falyaqul inni sha'im. Kalau ada di antara kalian ada orang menantang, oh ayo geger yo, begitu ya. Katakan, maaf, saya lagi puasa. Nah, itu tahan diri kalian, jangan hanyut dalam perhelatan, pertikaian seperti itu. Katakan, maaf, saya lagi puasa. Itu ditambah lagi dengan hadis muflis. Hadis orang yang membawa amalan yang banyak. Ada pahala puasa, pahala sholat, pahala baca Al-Quran, ya, pahala macam-macam. Tapi ternyata apa? Walaupun dia mau haji, umroh, ternyata orang ini apa? Ya, ketika di pengadilan, di akhirat nanti, catatannya dibuka oleh Allah Ta'ala, ada orang yang datang, ya Allah, fulan dulunya di dunia mencela diriku. Dibuka, ternyata iya benar, diambil pahala sholatnya, diberi pada orang yang mengadu. Datang lagi, ya Allah, fulan dulu di dunia mencaci memfitnah aku, macam-macam, ya, diambil sampai puasanya pun diambil, habis. Puasa ini nggak bermanfaat untuk orang ini. Puasanya pahalanya diambil orang lain. Akhirnya dia nggak bawa pahala apa-apa, malah dia menanggung dosanya orang yang masih meminta kepada Allah keadilan. Akhirnya dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis sahih dengan hadis muflis riwayat Bukhari. Hadis muflis, hadis orang-orang yang merugi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati apalagi di bulan Ramadan ini. Sangat hati-hati. Kita harus menata diri, memperbaiki iman kita, perilaku kita, akhlak kita. Itu. Setelah amalan itu habis, Ustaz, kita bisa enggak sih kita menambah amalan yang kita habiskan tadi, dalam tanda kutip amalan yang kita habiskan tadi itu bisa kita tambahkan pahala itu sendiri, Ustaz? Baik. Artinya bisa kita ingin menutupi lubang yang ada. Kan begitu? Ini kan lubang. Iya. Ada. Taubat kepada Allah Ta'ala. Makanya di Ramadan ini kesempatan kita untuk bertobat, memperbaiki diri. Ya. Ustaz, awalnya saya lupa. Gak apa-apa. Jangan berputus asa. Tengahnya kau manfaatkan. Berhentilah. Ustaz, ternyata saya salah juga. Ya sudah, 10 malam terakhir. Gitu loh. Jangan sampai Ramadan ini enggak kemudian ada satu kebaikan yang kau dapatkan. Jangan sampai. Tetap berupaya.
Ya. Karena Rasulullah mengatakan begini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun engkau berada, apapun keadaanmu. Bertakwalah kepada Allah. Ya, sempit, lapang, senang, susah, ya, sendirian, bersama orang lain, ya. Kemudian yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Nah, ini yang akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Ya. Kembali lagi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini cara-cara kita untuk mendapatkan pahala kembali. Ya, seperti itu. Jadi jangan sudah gak jadi apa-apa, sudah sekalian rusak, enggak bisa, jangan. Tetap ya, apapun itu kita harus terus berusaha memperbaiki diri. Kesalahan-kesalahan yang terjadi awal-awal, dari besoknya kita perbaiki seperti itu. Ya, ada kesempatan dan selalu ada kesempatan. Begitu. Dan ibadur rahman itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu kalau ada orang-orang jahil nyapa, ngeci dan mengejek, yang mereka ucapkan qalu salama. Yang mereka ucapkan ucapan yang menenteramkan, menyelamatkan. Salam, ucapan yang lembut dan semacamnya. Maka gak usah direken. Kemarin kita mungkin, ya Allah sayang, Ramadan kemarin habis dengan canda, dengan kurot, ini, melek malam, ya, kadang-kadang siangnya tidur, terus masuk 10 malam terakhir misalkan. Orang banyak, lebih meningkatkan ibadahnya di 10 malam terakhir. Dia tersadar, ya saat itu dia perbaiki. Tidak ada kata putus asa, harus dia perbaiki. Dan Allah selama nyawa hamba itu di kandung raganya, Allah masih buka pintu rahmat untuk dia untuk bertobat. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Penjelasannya semoga khususnya Anda sendiri bisa memberikan manfaat Ustaz, juga para di luar sana saudara-saudara kita. Mungkin, amin insyaallah. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Afwan. Kita memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Anda sampaikan tadi. Barakallahu fiik. Para pecinta Aliman TV dan Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak ngabuburit bersama Ustadz yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Husnul-Hakim terkait pengurang pahala puasa. Dan saksikan terus acara ini, yaitu ngabuburit bersama Ustadz dengan Ustadz yang lainnya hanya di Aliman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.